tanggal uploadnya tanggal 9. Nah, identifikasi air laut atau intrusi air laut itu bisa diketahui dari tingkat salinitasnya, ya. Jadi atau kegaramannya. Penentuan kriteria tingkat tawar, payo, dan asin ini dilakukan dengan perhitungan salinitas. Salinitas adalah kadar garam pada kadar tertentu yang akan mempengaruhi kualitas air tanah. Parameter terpenting ya adalah konsentrasi kadar garam dan total dissolved solid atau TDS. Air dengan larutan garam tinggi tidak baik untuk sistem irigasi maupun kebutuhan konsumsi masyarakat. Salinitas dipengaruhi oleh kandungan klorida yang terlarut dalam air laut, yang terdapat di dalam air tanah dengan kadar bervariasi. Jadi Cl itu tetap ada di air tanah. Nah, ini cara menghitungnya kalau berdasarkan salinitas, ya. Hubungan tingkat salinitas air tanah dengan kandungan ion klorida. Jadi ini dalam per mil, ya, ini dalam per mil per 1000 bukan persen. Kalau 0,5 per mil itu air tanah tawar, yang lebih dari 40 baru sangat asin. Nah, ini 0,5 sampai 30 bisa menjadi indikasi adanya air tanah. Bisa menjadi indikasi intrusi air laut. Ini misalkan Cl-nya 250 seperti penelitian tadi, 250 mg per liter. Maka kira-kira jenis air tanahnya apa? Coba saudara hitung. Ketemu berapa, saudara? Cl, ini saya ketik di sini. Cl minus dijumpai 250 mg per liter. Kira-kira masuk kategori apa? Jenis air tanahnya apa? Coba dihitung sebentar. Yang sudah nanti bisa ini menyampaikan ke saya. Ada yang sudah menghitung? Berapa hasilnya? Agustina Algira ada? Hadir, Bu. Berapa ketemunya, Mbak? Belum, Bu. Belum. Yang sudah siapa? Satu 0,8066 dikalikan karena satuannya sama, sudah sama dalam miligram per liter, ya tinggal kita kalikan 250. Hasilnya berapa? Bu, izin masuk, Bu. 451,65, Bu. Maka masuk apa? Masuk ke air tanah tawar, Bu. Karena dibagi per 1000.
per 1000. Oke. 451 berarti jadi 451. 0,451. Berarti kalau mau tahu bahwa sudah ada intrusi, batasnya berapa? Jadi kan tadi penelitian tadi dia menyatakan bahwa lebih dari 250, kan gitu kan? Maka kira-kira berapa nih yang sudah mengalami intrusi, CL-nya berapa di dalam air tanahnya? Kalau 2, coba 275 kali. Berapa kalau 275? Masih 4,96. Berarti 300, Bu. 300 itu sudah 5,280. 280 itu sudah 0,505. Berarti kan di atas 280. Jadi ini sudah melebihi baku mutu air minum ya. Tetapi belum menunjukkan adanya intrusi air laut. Bisa paham ya? Paham, Bu. Oke, karena intrusi air laut itu kan kurang dari lebih dari 0,5. Tadi dihitung 280 mg per liter Cl. Itu berarti sudah menunjukkan air itu menuju air tanah Payau. Ini karena 0,5 berarti kan sudah masuk, karena tidak kurang sama dengan, tapi dia hanya kurang gitu ya. Ini yang pertama, jadi kita bisa tahu tawar, payau, asin. Ya, ini contohnya salinitasnya. Lalu ada metode rasio klorida bikarbonat. Ya. Metode ini berasumsi bahwa air laut yang masuk ke dalam aquifer kemungkinan mengalami perubahan-perubahan komposisi kimia karena berbagai hal seperti reaksi antara air dengan mineral, pelarutan atau pengendapan mineral baru. Ion Cl tidak terpengaruh dengan proses-proses di atas karena Cl dan Na dominan pada air laut, CO3 dan CO3 itu pada air tanah. Jadi dibandingkan ini yang dominan ada di air laut, ini dominan ada di air darat. Jadi kalau ini besar, ya, ini kecil, maka nanti pembaginya ya kita lihat di sini. Nah ini, kalau hasilnya setengah 1:2, Cl-nya 1, HCO3 plus CO3 2, maka dia air tanah tawar. Kalau 1,3 itu berapa banding berapa? 1,3. Kalau ketemunya 1, ini Cl-nya besar atau kecil? Kalau setengah, berarti kan ini 1, ini 2, ya kan? Maka unsur kimia daratnya ini kan lebih besar. Ya enggak? Kalau 1 ya, banding 1, berarti kan sama. Ini Cl-nya 1, CO3-nya 1. Maka yang dominan laut dengan dominan darat itu relatif sama. Tapi kalau sudah 1,3, maka Cl ini kan akan lebih besar dari CO3 plus HCO3. Ya tidak? Iya, Bu. Lebih dari 1 hasilnya. Sehingga saudara bisa lihat di ini tabelnya.
Kalau 1,3 karena kelebihannya hanya 0,3, maka terjadi sedikit pengaruh air laut. Kalau 2,8 kelebihannya kan 1,8, maka pengaruh air laut dalam kadar sedang. Yang ini semakin ke bawah, ini kadarnya semakin tinggi. Kalau 200 maka dia air laut. Ibarat 200 bagi 1 kan gitu kan. CO3-nya cuma 1. Lalu zat padat terlarut, TDS ya. TDS kalau saudara analisa kan udah tinggal dimasukkan saja. Oh, kalau TDS kurang dari 1000 dia aman atau air tawar. Tingkat kerusakan airnya aman. 1000 sampai 10.000 payau, lebih dari 10.000 ini kritis atau asin. Nah, ini kontur TDS. Semakin pekat semakin tinggi TDS-nya. Lalu DHL ya. Ini DHL air murni. Yang perlu saudara perhatikan itu satuannya. Ya, satuannya itu standarnya miligram per liter, atau kalau DHL mikro ya di sini. Jadi satuannya itu bisa sendiri-sendiri, mikrosimen, mikromhos ya, yang ini mikromhos. Air tanah itu 30.000 sampai 2.000, baru 35.000, lebih dari 2.000 ya. Berarti lebih dari 2.000 itu ada intrusi air laut. Karena apa? Ini karena DHL yang tinggi, DHL tinggi menunjukkan TDS yang tinggi atau rendah? Baca coba. Total dissolved solid ini kan gram-graman, daya hantar listrik. Air yang banyak mengandung garam, DHL-nya tinggi, maka TDS-nya juga tinggi gitu ya. Yang ini berdasarkan tipe utama, banyaknya Cl ya dalam miligram per liter. Nah, ini parameter yang digunakan adalah K, NK, NA dan Mg yang terkoreksi. Jadi terkoreksi itu ini ditambahkan dulu ya. Yang terukur, yang hasil lab itu nanti dikurangi 1,061 Cl. Jadi Na ditambahkan K ditambahkan Mg dari hasil laboratorium nanti dikurangi 1,061 Cl. Maka ini hasil hitungan ini yang disebut sebagai terkoreksi. Batas kelasnya adalah akar setengah Cl. Ini dalam nilai mutlak, jadi minus tetap dianggap positif ya, minus ini. Jadi ini simbol mutlak ya, jadi dia tidak minus gitu ya. Na plus K plus Mg terkoreksi kurang dari akar setengah Cl, maka menunjukkan intrusi air laut. Minus akar setengah Cl ya, lebih kurang sama dengan Na plus K Mg koreksi, kurang dari sama dengan akar setengah Cl, hasilnya 2, maka air tanah dan air asin seimbang. Yang 3 masih air tawar. Nah, ini metode diagram trilinear paper. Nanti saudara silahkan mencari jurnal yang terkait dengan penggunaan diagram trilinear paper. Jadi hasil laboratorium itu kan dalam ppm atau mg per L. Nanti dirubah dengan mili ekuivalen per liter, MEQ per liter. Caranya gimana? Caranya miligram per liter hasil laboratorium tadi dibagi dengan berat atom dibagi valensi. Jadi Ca
2 plus. Valensinya kan ini 2, ya. Valensinya itu angka 2 ini. Kalau ketemu di laboratorium 14 mg per liter, maka valensinya Ca itu berat atomnya 40. Nanti dibagi 2, ini 2 plus itu kan valensinya 2, bagi 2. Maka hasilnya 0,7 mili ekuivalen per liter. Jadi ini simbolnya. A itu nomor massa, X itu lambang atom atau unsur, lalu Z-nya nomor atom. Nah, ini periodik tabelnya, saudara bisa lihat berat atomnya, lalu nanti ditambahkan untuk analisa aquifer jumlah kation. Kation itu adalah unsur-unsur yang punya nilai plus valensinya. Itu ditambahkan totalnya berapa, terus jumlah anion, ini juga sudah dalam mili ekuivalen. Nanti dijumlahkan, jadi R kation sama R anion, sigma R kation, sigma R anion, lalu diprosentasekan persen unsur kation, lalu persen unsur anion. Nah, setelah itu baru diklasifikasikan. Kalau posisinya misalkan di titik A, nanti masukkan ke situ, maka airnya itu adalah kalsium atau sodium, potasium tipe, jadi tipe potasium atau sodium atau tipe kalsium. Kalau misalkan ini di apa namanya yang huruf P, maka N natrium klorida, klorida sulfat jenis airnya. Nah, ini nanti di sini ya. Kalau di A dia tipe kalsium, B tidak ada yang dominan karena di tengah-tengah. Untuk cara menggunakannya ya, ini sudah saya ini sumber jurnalnya. Nanti saudara baca di rumah ya. Nah, tugas saudara nanti untuk memasukkan ke diagram trilinier paper. Ketika uji air masuk pada area 5 kekerasan karbonat, alkalinitas sekunder lebih dari 50%. 5 itu ini, ya. 7 ini, ya jelas ya sudah tahu ya angkanya ini 5, maksudnya 5 itu, kita lihat 5 itu maksudnya apa? 5 maksudnya? Magnesium bikarbonat type. Jadi tipe airnya magnesium bikarbonat, ya. Sifat kimia air tanah didominasi oleh alkali 8. Air bersifat basa dan sadah 8 di sini. Tipe zat terlarutnya adalah kalsium bikarbonat. Nah, ini adalah tugas saudara. Jadi LD itu low detected, jadi sangat rendah. Ini contoh sampelnya tuh kalau MN 0,05, Fe 0,04 gitu ya. Yang pertama, tentukan kondisi air tanah pada sampel 1. Apakah sudah mengalami intrusi air laut atau belum? Berdasarkan 7 metode identifikasi. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 ini ya, dari A, ya kan? B, C, G, E, F, G. Jadi sampai G, 7 kriteria tadi, silahkan saudara analisa. Ini berdasarkan 7 metode identifikasi tadi, apakah sudah mengalami intrusi atau belum? Lalu tentukan tipe air berdasarkan diagram trilinier paper. Ya. Oke, ini adalah tugas saudara, nanti dikumpulkan tanggal 9, diupload tanggal 9. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti saya upload di Elena ya. Ini saya
Ibu izin bertanya. Gimana? Untuk tadi, untuk cara menentukan yang ke C atau ke B itu yang ada berat atom dibagi elevensi itu udah ada ketetapannya, Bu? Udah, kan itu memang kimia kan? Deret kimia itu loh. Misalnya kan K+ itu berarti kation, Fe2+ kation gitu kan. Ini kan memang sudah ikut deret unsur kimia itu loh. Oke, mana tadi ya? Ini udah tak masukin sini. Nanti tinggal kalian cari ini apakah kation atau anion gitu. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Nanti tahu ya yang apa? Untuk ini misalnya kalau bingung kan ini ada contoh misalnya yang mana tadi. Ini Ca2+ gitu ya. 40 Ca mana? Nah, ini Ca berat atomnya kan ini 40,078 diambil 40 ya. Valensinya 2+ ini. Valensinya nggak ada di sini, nanti dicari ya. Ada lagi? Ini yang kemarin tugas ya. Sudah. Saya sampaikan apa yang mata air sedikit ya terkait mata air. Nah, ini nanti tidak kelewatan. Jadi ini mata air itu merupakan air tanah. Jadi bukan air permukaan. Mata air itu air tanah yang muncul ke permukaan. Jadi beda dia dengan sungai, danau gitu kan. Meskipun nantinya dia akan membentuk suatu misalnya kayak apa namanya? Kayak air ya, cekungan air gitu kayak danau kecil, tapi dia sebenarnya adalah mata air. Nah, mata air ini bisa muncul berupa mata air yang besar ataupun hanya rembesan pada dinding-dinding itu ya, seepage. Jadi kecil-kecil kayak tetesan-tetesan air yang di tebing-tebing, biasanya banyak di pegunungan gitu. Mata air adalah pemusatan dari pengoran air tanah yang muncul pada permukaan tanah sebagai arus dari aliran air. Merupakan air tanah yang muncul secara perlahan-lahan kalau yang bentuknya seepage. Ada air tanah mata air menaun, yaitu sepanjang tahun dia keluar tidak dipengaruhi oleh curah hujan. Musiman, kalau musim kering dia enggak ada air. Kalau musim hujan ada, ini namanya mata air musiman atau intermittent spring. Mata air periodik hanya pada periode tertentu saja, tapi bukan hanya musim, tapi dia mungkin ya bulan apa misalnya atau dalam kondisi apa dia baru muncul. Nah, ada 5 tipe. Yang pertama adalah depression spring. Mata air yang disebabkan munculnya mata air yang disebabkan adanya pemotongan pada permukaan tanah ya yang memotong muka air tanah. Lalu mata air kontak antara batuan lulus air dengan kedap air, ini gambarnya. Jadi kalau pada apa namanya batuan karbonat, dia sebenarnya tidak muncul ke atas permukaan, tapi dia menjadi sungai-sungai bawah tanah. Nah, ini mata air yang disebut sebagai depression spring. Sebenarnya ya, sebenarnya ini kan dulunya begini ya.
ganti merah. Sebenarnya kan dulu lurus begini tanahnya. Tapi ada depression, mungkin longsor atau mungkin juga dipotong, ya. Maka ini, kalau ini kan muka air tanahnya masih jauh nih, mau keluar kejauhan kan. Nah ini ada titik yang menjadi cekung apa depresi-depresi itu loh. Sehingga air tanah bisa keluar lewat bidang lemahnya. Lalu kontak spring. Ini kontak antara batuan. Jadi kontaknya di sini, maka dia muncul di sini. Kalau artesian nanti muncul di sini. Kalau tabular di sini. Ini biasanya yang di batu gamping. Ini depression spring. Nah yang ini ada kontak spring. Yang ini ada fault spring. Jadi ini faultnya. Ini faultnya. Berarti ini kan bidangnya. Ini berarti apa? Ini hanging wall-nya di sini, ini hanging wall, ini foot wall-nya. Maka ini kan naik. Ya, ini sesar naik. Maka di sini ya, di sini muncul mata air. Sehingga kalau ada patahan itu mata airnya bisa jejer-jejer. Sehingga penjajaran mata air juga mengindikasikan adanya patahan. Jadi semula dia tertutupi oleh batuan. Batuannya itu terpotong oleh patahan atau sesar. Sehingga naik atau turun. Maka muka air tanahnya kan terpotong. Sehingga yang semula nggak bisa naik, akhirnya menjadi naik, menjadi mata air tadi. Fracture relatif sama, ya. Seperti patahan juga sama join ini juga ada relatif karena adanya struktur. Nah, mata air itu berdasarkan suhu, tapi bukan berarti kalau kena panas matahari hangat disebut mata air panas, itu bukan. Jadi mata air dingin adalah mata air dengan suhu rendah. Nah, ini hanya terjadi karena adanya pencairan salju atau es. Jadi bukan berarti oh di Gunung Semeru dingin Bu airnya, tapi itu tidak bisa disebut sebagai cold spring. Cold spring itu dari lelehan salju. Mata air normal yang ada di sekitar kita, lalu mata air panas. Nah, mata air panas itu disebabkan karena air yang ada di bawah permukaan itu mengalami pemanasan. Saudara kan dulu pernah kuliah SDA ya? Sumber daya alam. Ya toh? Kemarin dengan saya sama Pak Pandu itu. Iya enggak? Saudara itu pendidikan atau murni toh? Belum, Bu. Belum. Murni. Oh ya, kami murni, Bu. Sorry, murni ya. Jadi mata air panas itu gini, ini bisa magma, bisa intrusi. Nah, ini adalah akifernya, di mana adanya air. Nah, karena ada panas tadi, maka air yang ada di sini mengalami pemanasan. Nah, karena pemanasan, air yang ada di atas permukaan turun. Karena ini kan air itu bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi, seperti siklus dia mengalami pemanasan, dan kalau keluar sebagai mata air, maka dia akan menjadi hot spring. Jadi sistem kerja geotermal tuh kayak gini. Ada apa namanya? Magma ya, bisa berupa chambernya, bisa berupa intrusi ya. Jadi ini bisa menyebabkan hot spring ya, air apa? Mata air panas. Kalau yang ini geotermal tuh kayak gini. Saya perlihatkan sedikit ya. Ini gambar ini lebih ini ya,
lebih bisa dipahami ya daripada yang tadi ya. Jadi ini rainwater masuk ke dalam aquifer, ini ada hot rock atau chamber atau magma chamber atau intrusi tadi. Nah, dia memanasi. Kalau secara apa namanya? Nanti dia bisa terbentuk seperti ini mata air panas ya. Jadi pemandian air panas. Jadi bukan karena dipanasi oleh matahari, tapi memang karena dipanasi oleh sistem panas bumi. Sistem panas bumi. Jadi saudara bisa lihat panas bumi itu justru butuh air kan, karena butuh air maka pembangkit listrik tenaga panas bumi itu tidak bisa dibentuk atau dibangun kalau tidak ada lingkungan yang hijau kayak ini. Karena dia justru butuh air, yang airnya bisa berkolasi dekat dengan apa? Dekat dengan sumber panas, ya, baru nanti dia bisa diusahakan. Nah ini, jadi saudara bisa lihat ini. Dulu saya KKL ini ya, saudara bisa lihat ini satu kelompok, ceweknya saya sendiri. Jadi ini suami saya sekarang, ini saya. Ini yang di belakang saya itu adalah mata air panas yang didominasi oleh uap. Kalau mata air, jadi ada dua, mata air yang didominasi air dan mata air yang didominasi oleh uap. Kira-kira suhunya tinggi yang mana? Ada mata air panas, yang satu uapnya sangat banyak, kayak yang di belakang saya ini, jadi dominasi uap. Yang satunya dominasi air. Suhunya tinggi yang mana? Lebih tinggi yang didominasi uap, Bu. Kenapa? Karena pemanasannya kan terus lebih sedikit kandungan airnya, sehingga dia lebih cepat menguap seperti itu, Bu. Nah, sip ya. Jadi semakin banyak uapnya, maka dia suhunya akan semakin tinggi. Akan semakin bagus kalau dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Ini ya. Jadi ini pelepasan apa tekanannya, yang belakang ini kan ada apa? Kayak kalau saudara masak air yang bunyi itu loh, yang cit gitu, tahu kan? Pakai apa namanya itu? Teko. Teko yang ada lubangnya uap itu toh. Itu kan bunyi kalau sudah mendidih. Nah, bunyinya itu kan karena tekanan. Nah, ini juga biar pipanya tidak meledak, maka ini tekanannya tuh dilepas. Nah, bagusnya dari pembangkit listrik geotermal itu adalah air yang tadi diambil itu nanti dikembalikan lagi ke dalam sistem lewat sumur bor. Karena apa? Karena yang dipakai bukan airnya sebenarnya. Yang dipakai adalah panasnya. Ini. Jadi setelah dipakai, diambil panasnya, kalornya, ya, maka nanti didinginkan dulu di danaunya ini, terus diinjeksikan lagi. Setelah diinjeksikan lagi, nanti kan dia akan panas lagi kan, karena dipanasi oleh magma atau intrusi, nanti bisa diambil lagi. Makanya panas bumi geotermal ini termasuk salah satu panas bumi yang apa namanya relatif ramah lingkungan. Ini mata air ya, termasuk tadi mata air itu merupakan bagian dari ini
terbagian dari sistem panas bumi, geotermal ya. Jadi kalau yang ada pemandian-pemandian air panas itu kan post volkanik, maka kegiatan vulkaniknya itu udah nggak aktif. Hanya bisa ditunjukkan dengan adanya magma yang pelan-pelan mulai mendingin, gitu ya. Ini Plutonya mulai mendingin. Jadi kalau dulu saudara masih kecil suhunya tuh air panasnya tuh panas banget gitu kan. Sekarang mulai mendingin, berarti dia kegiatan vulkaniknya kan udah turun. Tetapi kalau sekarang malah naik, nah itu tanda-tanda akan meletus karena suhunya naik. Ini terkait mata air. Jadi mata air itu ada yang mata air karena depresi, ada mata air karena join ya, lalu ada yang karena patahan, dan tipe material untuk pembawa air pada aquifer ini adalah yang pertama, mata air dapat muncul dari mata air di material lulus air atau apa namanya, permeabil ya, permeabilitasnya tinggi. Lalu mata air yang muncul pada daerah lulus air yang tebal, contohnya adalah pada channel atau pada lembah-lembah ya. Lalu mata air yang muncul pada perselingan batuan lulus dan kedap air, ini ada di monoklin. Monoklin itu satu bentuk saja ya. Lalu ada sinklinal, antiklinal, mata air pada ketidakselarasan, ini struktur ya terkait apa namanya, stratigrafi. Lalu mata air pelarutan ini muncul di daerah kars, mata air pada lava, dan mata air yang muncul dari retakan batuan. Jadi ini mata air sedikit gitu kan, tapi pemahamannya tidak sesederhana itu. Misalnya yang depresi, ya itu tergantung depresinya karena apa. Kontak spring itu kontak batuan yang seperti apa itu ya. Jadi ini yang bagian impermeable, yang ini permeable. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam sehingga dia keluar. Jadi pemahamannya mata air itu berhubungan dengan litologi atau aquifer yang ada di daerah tersebut. Oke. Ini untuk hari ini materinya sudah selesai. Nanti saya pisah ya materinya ya. Yang satu mata air, satunya ini. Apa yang tadi intrusi air laut. Untuk tugasnya saya masukkan di bawahnya saja, tapi nanti saudara ngisinya tanggal 9 maksimal jam 12 malam gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya terkait mata air. Ya, silakan Mbak. Iya Bu, di mata air itu kan ada yang letaknya di permukaan tanah dan ada yang masih ada di dalam tanah. Untuk prediksi mata air yang masih di dalam tanah itu menggunakan metode apa yang Bu? Terima kasih. Kalau mata air nggak ada yang di dalam tanah Mbak. Kalau di dalam tanah namanya air tanah. Definisinya ini. Ini apa? Mata air adalah pemusatan dari pengeluaran air tanah yang muncul ke permukaan. Jadi kalau yang di bawah tanah, namanya adalah air tanah. Bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Mata air pasti muncul ke atas permukaan. Nah, cara menyelidiki air tanah, itu kita bisa pakai, kita belum sampai materi itu, tapi saya tunjukkan sedikit. Saya tunjukkan ini dari jurnal biar enak ya. Dengan geolistrik di geoimage ya. Jadi ini kalau masuk ke geoimage, ini punya kita geografi, nanti saudara bisa download artikel ya. Kita bisa menggunakan geolistrik, nanti hasil dari geolistrik itu
Hasilnya seperti ini. Jadi ada penampang-penampang seperti ini. Ini cuma diambil sedikit. Nah, ini titik-titik pengambilan datanya, ya. Ada WD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Nanti ketemunya seperti ini, Mbak, lapisannya. Baru diprediksi kalau gelombangnya sekian, ini batuannya apa? Gelombangnya sekian, batuannya apa? Nah, kalau batuan yang kayak pasir, maka dia kemungkinan bisa mengandung air. Ya, jadi ini apa namanya, dianalisis ya, setelah ada ininya baru dianalisis. Misalnya yang ini hasilnya, ini berarti pasir plus air kalau berdasarkan data seismik, maka di sini terdapat air tanah. Ini penyelidikannya dengan menggunakan salah satunya geolistrik. Alat geolistrik kayak gini, alat geolistrik juga ya. Bentuknya kabel-kabel gitu loh. Kalau dulu untuk ada praktikumnya kita ya. Jadi kayak kabel gitu, nanti ada apa namanya, ini tancapin di mana? Kok bukanya jadi Shopee ya, 35 juta harganya. Jadi ini nanti ditaruh di dalam tanah ya, dipasang di tanah, terus ini untuk mengukur jarak, terus nanti kabel-kabelnya dihubungkan, baru nanti dibaca pembacaan apa namanya, pembacaan gelombang yang dari geolistrik tadi. Baru hasilnya dianalisa seperti yang ada di artikel ini. Secara garis besar seperti itu. Nanti akan kita bicarakan lagi di penyelidikan air tanah. Metodenya apa saja, ada gambarannya di situ. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Kita ketemu lagi tanggal 9 untuk yang hari Senin. Ya, mungkin sudah sesuai prediksi untuk apa namanya, luring gitu. Saudara pakai biro atau diurus sendiri KKL-nya? Diurus sendiri, Bu. Oh, diurus sendiri. Saya cerita ya, saya kan anak saya di pesantren di Kota Batu, tapi waktu itu kasusnya itu kan naik tinggi. Saya sudah booking hotel, sudah booking HiS waktu itu. Nah, ketika HiS itu kan karena untungnya itu teman saya, jadi sampai hari H akhirnya kan tidak bisa berangkat karena kondisi kasus COVID yang tinggi, tapi tidak ada pembayaran karena dianggap force majeure. Jadi force majeure itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau saudara nanti misalnya hotel itu saya ada satu hotel namanya Hotel Senyum, itu saya reschedule, tapi terus waktu di reschedule itu saya ditelepon, Bu, ini mau di reschedule atau uangnya dikembalikan karena kami berhenti beroperasi 2 minggu. Nah, ini saya minta uangnya dikembalikan. Tetapi ada satu hotel yang di Malang itu tidak bisa dibatalkan, hanya bisa di reschedule 1 kali. Ya, waktu itu saya 5 kamar, jadi hilang uang saya. Jadi kalau saudara mungkin perlu didiskusikan juga dengan angkut bisnya misalnya ya, atau kapalnya atau apa, yang karena saudara kan nanti kalau misalnya ada force majeure, misalnya tiba-tiba tidak boleh melakukan perjalanan, tiba-tiba tidak boleh melakukan kegiatan, maka jaminan antara saudara dengan penyelenggara, misalnya hotel atau alat transportasinya, itu dibicarakan dulu gitu loh. Karena kan kita nggak tahu ya,
Ini masukan aja, karena kalau yang semester 2 saya minta itu kan dia pakai biro yang semester 2. Terus saya bilang kalau ada kejadian yang first major gimana solusinya nanti dari biro, apakah yang dibayarkan DP, kan ini udah mulai DP kalau yang semester 2. Nah, DP-nya itu nanti gimana gitu loh. Saudara sudah ada pembicaraan itu atau tidak? Kalau yang murni kan ke Borobudur ya, beda lagi. Tidak, belum ada pembicaraan dengan ini, yang apa, hotel atau terkait misalnya tiba-tiba ada kejadian gitu? Terkait kejadian itu belum, Bu. Belum ya, mungkin ya, kita berharapnya enggak, tapi saya pengalaman saya ya, sudah siap itu semuanya enggak jadi. Ada yang uangnya hilang, ada yang bisa di reschedule. Nah, mungkin perjanjian saudara kalau misalnya udah DP gitu, mungkin kalau ada yang ada larangan atau apa, itu ya reschedule itu. Teman-teman saya yang di tambang-tambang itu ya, itu kan harus zero accident itu, atau kalau kena itu dia sama sekali nggak boleh masuk site, itu dia yang cuti-cuti itu hilang tiket pesawat-pesawatnya karena dilarang melakukan perjalanan kan. Jadi dia otomatis hilang. Ya hati-hatinya di situ ya. Mungkin bisa dibicarakan sama ini. Yang apa namanya, yang hotel dan transportasinya. Oke, itu aja karena saya juga bimbing yang KKL, jadi kadang kayak gitu tuh kita nggak kepikiran gitu ya. Sudah presensi semua? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti